Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-25. Artinya kaidah yang ke-25. Hadis ini berbunyi An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Dzar meriwayatkan ada orang-orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala-pahalanya. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa juga seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Qala, Rasulullah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna? Apakah Allah tidak menjadikan kamu sesuatu yang bisa digunakan untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan subhanallah itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin, ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan juga mengumpuli istri itu juga sedekah. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu sadaqah? Apakah orang yang melampiaskan syahwatnya kemudian dia dihitung sedekah dan pahala? Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun? Tidakkah kalau dia menempatkan pada yang haram dia mendapatkan dosa? Maka kalau dia menempatkan pada yang halal, dia akan mendapatkan surga. Hadis ini riwayat Muslim dan redaksi yang lain riwayat Imam Bukhari. Pertama, hadis ini di dalam riwayat yang lain adalah orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang Makkah yang ketika di Madinah belum bisa menjadi orang kaya. Lalu seakan-akan kemudian protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pahalanya banyak. Mereka bisa sholat, mereka bisa puasa dan sedekah. Sementara kami enggak ya Rasulullah. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, tidakkah kamu tahu ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga bagian dari sedekah. Para ulama kemudian menjawab begini, memberikan keterangan. Dari sisi mananya titik poin kesamaan antara sedekatun bil mali dengan sedekatun bil ibadati? Yang dimaksud para sahabat ini adalah sedekah dengan harta, yang ini sedekah dengan ibadah. Para ulama menjelaskan titik poinnya adalah pada ajrun minallah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah dengan hartanya, dia akan mendapatkan pahala. Orang yang zikir kepada Allah dengan ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu juga mendapatkan pahala. Sama-sama pahala, di hadapan Allah itu nilainya juga sama. Hanya saja yang satu bersedekah dengan hartanya, yang satu bersedekah dengan ibadahnya. Jika diruntut kembali, intinya sama. Kekuatan orang bisa bekerja mendapatkan rezeki, itu juga hidayah dari Allah, kekuatan dari Allah. Orang kemudian bisa berzikir kepada Allah, itu juga hidayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dinyatakan, tidakkah kamu tahu ibadah yang lebih utama daripada salat, daripada puasa, daripada jihad fi sabilillah? Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, zikrullah, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah punya implikasi pahala. Di dalam dunia kita ini seperti orang bekerja, para ulama menyebutkan. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia gaji dan upah. Kalau dalam bahasa Arabnya rotib dan ujroh. Yaitu gaji diberikan sebelum amal. Di awal bulan sudah dikasih. Adapun ujrah diberikan setelah amal. Setelah dia payah bekerja, maka diberikan upah. Di dalam bahasa syariat, gaji itu adalah fadlullah, keutamaan Allah. Kita diberikan sehat, diberikan menghirup udara, diberikan bisa minum air, makan makanan, dihidupkan kembali pada setiap pagi, itu adalah fadlullah, keutamaan dari Allah. Membayarnya bagaimana? Membayarnya dengan amalan-amalan wajib. Lalu, di mana kalau seorang hamba ingin mendapatkan pahala yang lebih? Yaitu dengan ujrah, ajrun wa sawabun, dari ibadah-ibadah sunnah. Maka salat qabliyah ba'diyah itu mendapatkan sawab, mendapatkan ajrun, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara syariat para ulama menyatakan salat wajib itu juga mendapatkan pahala secara syariat. Tetapi secara hakikat itu adalah membayar lunas kehidupan kita dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, andaikan seorang hamba tidak sholat, Allah juga tidak rugi. Karena Allah sudah memberikan di awal. Apa memberikannya? Allah memberikan kehidupan, kesehatan, hidayah. Bahkan disebut di dalam bahasa syariat, Ar-Rahman. Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang mukmin dan juga orang yang tidak mukmin. Tetapi akan ada batasnya. Akan ada batasnya. Seluruh kosakata di dalam bahasa Arab yang an, diakhiri alif nun, itu ada batasnya.
Contoh, syab'an, kenyang. Kenyang itu ada batasnya, akan hilang. Lalu apa? Jau'an, lapar. Itu juga ada batasnya, ketika makan hilang. Atashan, ada batasnya, haus, minum, hilang. Ghadban, za'lan, marah, ketika sudah duduk, berbaring, itu akan hilang. Artinya, Rahman, kasih sayang Allah dari sisi Allah tetap ada, tetapi pada sisi manusia bisa jadi hilang. Bisa jadi hilang. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala membayarnya dengan yang wajib. Tapi kemudian ajrun wa thawabun membayarnya dengan hal-hal yang sunnah. Bisa bersedekah dengan harta, bisa bersedekah dengan amal soleh. Hal yang disepakati para ulama adalah bahwasanya jika semua dibentukkan dalam bentuk pahala, maka pahala ibadah wajib itu lebih banyak daripada pahala ibadah sunnah. Ini kaidah dasarnya. Tetapi ternyata disepakati para ulama, ada hal-hal yang ibadah sunnah pahalanya lebih tinggi daripada ibadah wajib. Contoh, ketika orang memberi hutang kepada orang lain dan orang itu tidak mampu membayarnya, orang yang memberi hutang ini wajib menerima penundaan waktu pembayaran. Namanya indharul mu'sir. Si A hutang kepada si B. Lalu si A tidak mampu untuk membayar dan menyampaikan, si B, mohon maaf saya tidak bayar. Maka si B wajib menyatakan, iya, tidak apa-apa. Jika tidak membahayakan pada kebutuhan pokok si B, maka dia wajib melakukan indharul mu'sir, yaitu menunda pembayaran dari si A. Ini sunnah. Oh, ini wajib. Sunnahnya bagaimana? Ibra'ul mu'sir. Apa ibra'ul mu'sir? Membebaskan hutang secara langsung. Sunnah, tapi pahalanya lebih besar. Bapak, saya mohon maaf tidak bisa bayar hutang pada saat ini. Wajibnya adalah, iya, tidak apa-apa. Besok boleh, selama tidak madarat pada nafkah wajibnya. Tapi yang sunnah adalah, sudah aku bebaskan hutangmu. Sunnah, tetapi mendapatkan pahala yang lebih besar. Seperti contoh yang lain, mengucapkan salam itu adalah sunnah. Tetapi menjawab salam adalah wajib. Para ulama sepakat mengucapkan salam pahalanya lebih besar daripada menjawab salam. Padahal mengucapkan salam sunnah. Tapi kalau sudah diucapkan, kita wajib menjawabnya walaupun pahalanya lebih sedikit. Yang contoh ketiga adalah al-wudu qabla dukhuli waktu sholat. Wudu sebelum waktu sholat, sebelum azan, itu hukumnya sunnah. Tapi wudu sudah masuk waktu sholat, sudah azan, itu hukumnya wajib. Bagi yang ingin melakukan sholat di awal waktu. Yang tidak ada awal waktu, akhir waktu adalah sholat maghrib. Maka ketika azan dikumandangkan, kalau dalam syariatnya, wajibnya adalah sholat maghrib. Tetapi sesuatu yang tidak bisa menyempurnakan kewajiban itu, maka yang lain menjadi wajib, yaitu wudu. Wudu pada saat masuk waktu sholat maghrib, itu hukumnya wajib. Tapi wudu sebelum masuk waktu sholat maghrib, itu hukumnya sunnah. Para ulama sepakat, yang sunnah ini lebih utama, lebih baik pahalanya daripada yang wajib. Jadi wudu sebelum azan, itu lebih baik daripada wudu setelah azan. Nah, ini adalah amalan-amalan sunnah yang ternyata pahalanya lebih besar daripada amalan wajib. Kemudian kata sedekah.
ternyata tidak hanya diberikan kepada manusia. Tidak hanya datang dari manusia. Sedekah juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sedekah itu dari kata sidqun. Sidqun itu jujur. Jujur itu berat. Maka ketika berat, orang bisa melakukan hal yang berat ini, maka dianggap sangat hebat dan pahalanya besar. Sehingga apa yang diberikan oleh manusia kepada manusia yang lain atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga dinamakan sedekah, yaitu pemberian. Kalau di dalam kamus, sedekah itu ada 3 bentuk. Sedekatun bil mal, dengan harta. Sedekatun bil ilmi, dengan ilmu. Sedekatun bil quwwah, yaitu sedekah dengan kekuatan. Maka 3 hal ini jika dilakukan oleh seorang hamba, mereka juga melakukan sedekah. Yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan seorang hamba yang musafir untuk sholat qashar, itu kan diakhiri dalam hadisnya, shadaqatun tasaddaqa bihallahu faqbalu shadaqatahu. Sholat qashar itu adalah sedekah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maka terimalah sedekah itu. Artinya apa sedekah? Pemberian, keluasan, keringanan dari Allah. Wajibnya sholat yang 4 rakaat adalah 4. Kembali kepada kaidah yang tadi, ibadah wajib itu adalah ibadah membayar lunas Rahman dan Rahim Allah. Artinya sebenarnya yang 4 rakaat tidak boleh dikurangi jadi 2. Tapi khusus orang musafir, Allah memberikan sedekahnya. Udahlah boleh, yang musafir 2 saja. Maka faqbalu shadaqatahu. Itu secara hakikat akhlaknya. Tetapi secara syariatnya, ya pokoknya 4 jadi 2, gitu saja. Nah, maka itu disebut sebagai sedekah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw man nama an wirdihi falahu sadaqatun minallahi subhanahu wa ta'ala aw kama qala." Orang yang tidur meninggalkan wiridannya, maka hakikatnya dia sedang diberi sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis panjangnya adalah yang dicontoh, yang dipanjangkan dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, setiap malam minimal sholat 11 rakaat. Jadi punya wiridan sholat 11 rakaat. Jadi wiridan itu tidak mesti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tapi wiridannya Rasulullah sholat 11 rakaat. Kemudian disimpulkan para ulama itu adalah witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian Rasulullah tidak melaksanakan di malam hari alias ketiduran dari perjalanan jauh, saya sudah meriwayatkan Rasulullah pasti mengganti sholat 11 rakaat itu antara waktu duha, tulu'ul fajri ila zuhri, sampai waktu zuhur. Nah, orang-orang yang semacam ini biasanya punya wiridan sholat atau punya wiridan 1 juz atau punya wiridan yang lain. Ketika dia ketiduran, tidak bisa melakukan istiqomah wiridnya, dan kemudian diganti, diqadha pada saat siang hari, hakikatnya dia sedang diberi sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidur, naumuhu sedekah, tidurnya masih dihitung sebagai sedekah. Karena apa? Sudah istiqomah, biasa melakukan. Contoh lain, biasanya istiqomah puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Tiba-tiba tidak bisa, ada uzur syar'i, sakit atau musafir, maka diganti tanggal 17, 18, 19.
maka hakikatnya orang yang meninggalkan tadi itu sedang mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan selanjutnya hadis ini tetap diperintahkan mengqadha amalan-amalan sunnah yang sudah menjadi kebiasaannya. Seperti contoh salat qabliyatas subhi. Kalau di Mekah, di Madinah, habis salat subuh itu masih banyak yang salat sunnah. Yaitu salat sunnah qabliyatas subhi. Karena dia ketinggalan imam, maka langsung salat subuh. Disitulah dia langsung salat qabliyatas subhi. Satu riwayat mengatakan qadhaan, sebagian yang lain mengatakan tetap adaan karena waktu subuh belum hilang. Jadi amalan yang sudah menjadi kebiasaan jenengan biasanya jamaah di sini, suatu ketika mungkin sepedanya atau mobilnya agak sulit di starter, datang di sini sudah qomat. Maka mana yang harus dipilih? Salat sunnah qabliyah atau langsung salat subuh? Langsung subuh. Karena salat wajib tetap utama. Setelah subuh boleh melakukan qabliyah sebagai penyempurna dari istiqomah sehari-harinya. Sebagian ulama agar tidak menjadi fitnah, nanti saja sebaiknya diqadha ketika berbarengan dengan salat duha. Kalau di kita ini bisa menjadi fitnah kalau salat sunnah setelah salat subuh. Karena mazhab kita, mazhab Syafi'i dan seluruh mazhab juga mengharamkan setelah subuh. Nah, itu sebagian mazhab yang lain langsung qadha itu tidak harus menunggu waktu. Nah, dua hal tadi itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, dalam satu hari dia punya wiridan 1 juz. Tapi di hari itu dia tidak bisa mengkhatamkan 1 juz. Dibaca di hari kemudian 1 juz ditambah yang ditinggalkan. Orang ini tetap mendapatkan pahala setiap hari 1 juz. Mendapatkan pahala setiap hari 1 juz itu sedekatun minallahi, sebuah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah ternyata juga ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sedekah mana yang paling utama antara sedekatun bil mal dengan sedekatun bil ibadah? Para ulama sepakat sedekatun al muta'addiyah, sedekah yang berimplikasi pada kebaikan itu lebih utama daripada yang tidak berimplikasi pada orang lain. Sedekah amal ibadah yang membawa kemaslahatan kepada banyak orang itu lebih utama, pahalanya lebih banyak dibanding amal yang hanya untuk dirinya sendiri. Contoh, Al-Ghani, seorang yang kaya, zikirnya tidak harus mengucapkan la ilaha illallah, tetapi bisa dengan menginfakkan hartanya. Tapi seorang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk bersedekah, maka bisa menggunakan sedekahnya kalimat la ilaha illallah. Walaupun ini para ulama ada yang menentang, tidak. Tetap kata la ilaha illallah adalah afdalul zikri. Dalam bahasa lain afdalus sedekah. Karena tidak banyak hamba Allah yang diberikan hidayah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Intinya sama. Kalau dia memiliki harta yang cukup, maka dia diutamakan beribadah dengan sedekah. Kalau dia tidak memiliki harta, tetap diperintahkan beribadah, walaupun itu dengan ibadah dengan lisan, ucapan la ilaha illallah dan yang sama. Oleh karena itu, kemudian Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama kontemporer di dalam Al-Fiqhul Islami menyatakan takzir dengan uang itu boleh, yang sekarang digunakan oleh bank-bank syariah Islam. Bank-bank syariah, bank muamalat, bank syariah Indonesia menggunakan ini. Jika orang terlambat bayar, maka kemudian kena denda. Takzir di dalam fikih Islami hakikatnya tidak boleh dengan uang.
harus dengan perbuatan. Contoh kalau zaman dulu dipukul 40 kali. Atau dihabes. Habes itu dipenjara 10 hari, 40 hari, bahkan sampai 1 tahun. Intinya takzir adalah mendidik agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Tapi lambat laun kemudian para ulama berijtihad, takzir itu bisa dengan uang. Hakikatnya apa? Sesungguhnya orang yang diambil uangnya adalah dia sedang diambil amalnya. Karena dia bekerja 1 bulan, uangnya diambil digunakan untuk membayar denda. Maka ketika diambil uangnya, takzir hakikatnya adalah dia bekerja tanpa digaji. Maka para ulama kontemporer membolehkan takzir atau hukuman mendidik dengan mengambil uangnya. Kalau di dalam pesantren itu ada takzir bagi yang tidak sholat jamaah, biasanya diambil 2.000 atau 5.000 kalau sekarang. Itu dengan artian adalah, maka di dalam sehari itu uang jajan dia terpotong 5.000, tidak bisa jajan. Maka di hari itu dia harus tirakat, bisa jadi harus puasa karena harus memberikan uangnya 5.000 karena hukuman tidak mengikuti jamaah. Nah, ini secara syariat memang tidak harus dihukum, tetapi secara pendidikan boleh kemudian diambil hukuman karena dalam proses mendidik. Adapun di dalam bank, penalti, kalau dalam bahasa bank itu, orang yang membayar yang terlambat, maka dia harus membayar denda. Nah, denda ini pada ulama dulu tidak boleh dengan uang. Harus dengan harta, harus dengan perbuatan. Tetapi pada saat ini diperbolehkan karena ternyata kepemilikan uang sama dengan kepemilikan amal. Jadi orang yang memiliki waktu dan amal hakikatnya sama dengan orang yang memiliki uang. Nah, inilah kemudian ketika para sahabat protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini kan tidak banyak pahalanya ya Rasul. Wong mereka itu punya harta, kami tidak. Akhirnya diingatkan oleh Rasulullah, enggak, kamu juga bisa banyak pahalanya. Dengan apa? Dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Karena kalau dia tidak bisa memberikan dengan harta, maka bisa dia memberikan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena paling tidak seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti tidak bermaksiat. Pasti membawa kebaikan. Pasti membawa kemakmuran di atas muka bumi ini. Tidak merusak. Ini adalah bentuk sedekah dari seorang hamba untuk kebaikan dunia sebagai khalifatullahi fil ard. Karena kita dituntut 1 beribadah kepada Allah, 2 ikut serta dalam memakmurkan bumi ini. Kalau kita tidak bisa ikut serta memakmurkan dengan bangunan, dengan uang, maka kita bisa ikut serta dengan bacaan-bacaan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ringkasan dari hadis yang ke-25. Monggo, barangkali ada yang ingin disampaikan. Sampun nggih. Ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Al-Ghazali itu pernah menulis kitab, gitu. Menulis kitab sehingga sholatnya itu terlambat, gitu. Lalu dia mengatakan bahwa mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat itu sendiri. Nah, ini apakah yang dimaksud sunnah itu apa lebih baik daripada wajib tadi itu? Terima kasih. Baik. Al-Imam Al-Ghazali pernah menyatakan thalabul ilmi itu lebih utama daripada sholat jamaah. Nah, ini ada hukum begini.
sholat jamaah itu kalau dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika satu kelompok tidak melakukan jamaah, maka semuanya dosa. Bagaimana seorang hamba kemudian tidak ikut sholat jamaah, maka di dalam mazhab Syafi'i tidak dihukumi dosa. Karena sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang jelas adalah waktu sholat itu sudah ditentukan. Katakan zuhur dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang menjadi sama. Mau sholat di awal, mau di tengah atau di akhir, tetap sholat di dalam waktunya. Yang tidak dibenarkan adalah ketika dia mencari ilmu lalu tidak sholat. Nah ini salah. Artinya ketika dia mendahulukan mencari ilmu dan meninggalkan sholat tanpa alasan sama sekali, ini tidak bisa dibenarkan. Tetapi kalau mendahulukan begini maksudnya, ini saya masih baca kitab, masih ngaji, maka nanti saja azannya atau qomatnya di pertengahan waktu, itu boleh. Karena apa? Hukum mencari ilmu bagi talibul ilmi atau bagi mudarris itu lebih diutamakan dari hanya sekedar jamaah. Kita ini punya persepsi pengetan. Ngapunten di Indonesia nggih. Salat jamaah itu seakan-akan harus di awal waktu. Ketika masuk langsung seakan-akan harus Allahu Akbar, harus azan. Maka seluruh masjid di Indonesia itu azannya pas di awal waktu. Karena memang mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sholati ala waqtiha, pada saat waktunya. Padahal boleh azan itu di pertengahan atau di akhir. Intinya azan adalah ayo sholat bareng, ayo sholat jamaah. Maka kemudian kalau di Timur Tengah, di kampus-kampus itu sholat zuhur 12:30 masuknya. Tapi azan di kampus itu 1:30. Bahkan ada yang jam 2. Karena apa? Menyesuaikan keluar jam kelas. Apa fungsinya azan kalau dikumandangkan lalu tidak ada yang datang? Maka tidak ada fungsinya. Maka azan itu adalah panggilan untuk sholat di daerah situ. Bukan tanda awal masuk waktu sholat. Maka bisa dibenarkan tidak hanya mencari ilmu, bekerja. Katakan membangun rumah, ngecor. Tiba-tiba ngecor ini sampai nabrak melebihi jam 12. Itu boleh. Walaupun dia tidak melakukan sholat jamaah di awal waktu. Yang jelas, yang tidak boleh adalah meninggalkan sholat. Nah ini tidak boleh sama sekali. Ada teman-teman itu di kampus begini, Ustaz, tugasnya banyak. Mosok semua dosen itu ngasih tugas. Ada 8 mata kuliah. Jadi melean, Ustaz. Melean. Subuh ditinggal, tidak boleh. Subuh tetap sholat subuh. Maka tidak bisa dibenarkan seorang talibul ilmi kemudian dia meninggalkan sholat. Dulu pernah di Sudan diperbolehkan talibul ilmi itu tidak puasa Ramadan. Ini pernah. Karena 1 musim panas, 2 pas ujian. Jadi ujian itu sangat momok sekali kalau di sana. Katakan gini, kitabnya segini yang diujikan. Maka kalau kitab ini kita tidak bisa minimal menghafal judulnya, isinya apa saja, sudah pasti tidak lulus. Maka rata-rata teman-teman alumni Timur Tengah itu perbendaharaannya banyak karena minimal pernah hafal. Hafalin kitab itu pernah dihafalkan. Nah, pernah sampai mengatakan talibul ilmi boleh mengqadha salatnya. Mengqadha puasanya. Dari bulan Ramadan dilakukan di luar bulan Ramadan. Kalau ujiannya pas musim panas. Ada ulama yang memfatwakan begitu. Walaupun sebagian majma' fikih rasa itu tidak perlu begitulah. Kalau bisa ujiannya jangan terlalu dikeraskan. Kalau sekarang ini kan ujian tidak begitu keras. Kalau dulu ujian ditanya itu sampai tidak bisa. Jadi suruh baca kitab itu ditanya sampai tidak bisa.
Kalau tidak bisa sudah berhenti, ngulangi lagi. Kalau sekarang ini kan pokoknya ditanya bisa baca ya sudah dikeluarkan, lulus gitu. Dulu sampai berhenti. Ini sampai apa bacaannya? Buktinya apa? Dalilnya mana? Kalau tidak lulus. Gitu. Oke, baik itu boleh untuk tidak sholat berjamaah, untuk meneruskan mencari ilmunya, tapi nanti tetap sholat. Itu artinya menunda, tidak meninggalkan. Oke. Bismillah. Nggih. Subuh. Nggih, baik. Salat tepat waktu adalah salat di dalam waktunya. Sebagaimana hadis yang diajarkan oleh Rasulullah ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Awal waktu ini, akhir waktu ini. Itu namanya salat tepat waktu. Bukan salat di awal waktu. Memang diutamakan salat di awal waktu. Utama juga tetap adalah salat di dalam waktu. Maghrib, maka tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Kalau salat di waktu itu, maka dinamakan dia salat tepat waktu. Di dalam waktunya. Maka kemudian sebagian ulama tasawuf mengatakan maksiat jika dia sholat di awal waktu, kemudian datang orang lain, kemudian dia mengatakan, oh masih bagus saya sholat di awal, dia sholat di akhir. Itu dianggap maksiat. Karena apa? Belum tentu dia itu melakukannya tanpa uzur. Bisa jadi dia melakukannya dengan uzur, ada kepentingan yang lainnya. Lalu yang kedua tadi, sholat isya yang sampai subuh. Diperbolehkan. Katakan dia sholat isyanya jam 3. Bahkan sebagian para ulama itu mensunnahkan sholat isya itu di tengah malam. Jadi katakan digabung dengan sholat tahajud boleh. Jika aman dari fitnah. Aman dari fitnah itu gini. Aman dari fitnah itu tidak sampai masuk sholat subuh. Tapi kalau dia pernah katakan suatu ketika dia tidur dululah, nanti sholat isyanya di malam hari, bablas sampai subuh, maka orang seperti ini wajib sholatnya di awal waktu. Jadi ketika sholat, termasuk sholat isya, maka dia wajib sholat di awal waktu. Sama juga witir. Witir itu sebaiknya tidak ditinggalkan. Bahkan sebagian mazhab mengatakan mirip-mirip wajib. Kalau dia tidak bisa menjamin dirinya bisa bangun di malam hari, sholat witir dulu setelah sholat isya. Walaupun boleh nanti sholat isya witirnya di tengah malam atau bahkan di sepertiga malam. Karena itu bagian dari sholat waktu sholat isya. Nggih, boleh. Itu nggih. Baik, demikian hadis yang ke-25 yang menerangkan tentang sedekah hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya pada sedekahun bil mal dengan harta, tetapi juga sedekahun bil a'mal, sedekah dengan amal-amal soleh. Semoga kita semua tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu manfaat yang bisa kita ajarkan kepada putra dan putri kita. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluhas salama, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. ونستودعك علما ما علمتناه فارزقنا إلى حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين والعفو منكم والله الموفق للطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.